Halo Piro, kabar, ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah review singkat tentang hand planner cordless dari Makita dengan seri KP001G yang bekerja dalam ekosistem baterai 40 volt. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa mesin planner itu salah satu dari antara mesin yang cukup boros energi karena penggunaan listriknya itu cukup gede menyesuaikan dengan putaran mesinnya yang cukup besar. Untuk hand plan itu secara umum yang brand-brand yang mengeluarkan cordless itu agak jarang gitu ya. Nah, Makita salah satu yang mengeluarkan yang seri cordless seperti ini. Apalagi ini berarti udah generasi yang 40 volt. Jadi diharapkan itu tenaganya bisa tercukupi dengan penggunaan baterai yang lebih besar gitu. Karena misalnya saya pakai mesin potong rumput misalnya, itu juga yang boros banget penggunaan energinya. Dulu saya pakai yang 18 volt, itu tapi harus 2, jadi 36 volt total ya. Itu tetap aja boros gitu, secara energi listriknya boros banget. Nah, untuk yang satu ini, kalau dilihat secara bentukan secara umumnya seperti ini, dia terlihat ya normal-normal aja dengan berbagai macam feature yang teman-teman sering lihat di hand plan pada umumnya ya. Cuman ya kalau teman-teman, ini mungkin pengalaman pribadinya saya ya. Pengalaman pribadinya saya paling kesel itu waktu kita nyerut itu kan harus menyesuaikan dengan area kerja dan lain-lain itu. Jadi pengalaman masih awal-awal saya nyerut itu saya bikin kesalahan, mata potong itu kena sama kabel karena saya harus mundur gitu, jadi kena kabel. Jadi kabelnya bagian belakang itu hampir putus gitu, dan itu bikin listriknya trip. Itu rasanya cukup berbahaya. Itu terjadi sama saya 2 kali. Terus yang berikutnya itu sebenarnya saya udah yang waktu-waktu berikutnya saya udah aware dengan perkabelan ini, jadi saya udah naruh di bahu, udah ngerjainnya udah bener lah, relatively bener. Nah, begitu selesai mau saya taruh, kabelnya masih kelipat, kena. Tapi ya itu udah setelah saya matiin gitu. Tapi ya sama aja, meskipun dia nggak putus tapi dia kegali dikit-dikit. Nah, itu bikin saya kecewa juga nih, masa masih gini-gini aja gitu. Nah, begitu lihat ada yang cordless seperti ini rasanya bisa jadi solusi buat saya yang nggak terlalu skillful, khususnya planner. Planner itu mau yang manual atau yang listrik, itu bener-bener saya kurang bisa menguasai, tapi ya diusahakan maksimal aja ya. Memang itu harus banyak berlatih. Jadi kalau kayak tukang-tukang yang profesional itu bahkan nggak pakai parallel guide dan lain-lain, dia udah bisa kira-kira di ujungnya juga bisa diangkat dengan baik. Nah, balik lagi ke planner yang ini, teman-teman kalau lihat di sini biasanya planner-planner yang entry level itu salah satu indikatornya adalah build quality-nya itu biasa-biasa aja. Nah, ini termasuk planner yang mahal, jadi build quality-nya ini sangat bagus. Karet yang pada di handle-nya ini sampai di area belakang, sampai di area baterai, ini enak banget. Terus kalau buat bobot, ini kalau tanpa baterai, saya pengguna tangan kanan. Kalau tanpa baterai gini, dengan safety yang di jempol, ini masih sangat ergonomik meskipun rasanya agak berat. Apalagi kalau ditambah misalnya dengan baterai yang let's say 5 ampere hour, wah itu bakal lumayan berat. Kalau dari spesifikasinya sendiri, dia bekerja di 36-40 volt dengan kecepatan no load-nya itu 15.000 rpm. Lebar blade-nya hingga 82 mm. Dan kalau itu secara spesifikasi, dan kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat di sini,
di sini ini area beltnya yang ditutup. Terus untuk yang ini adalah tabung lubang untuk vakum. Jadi dia bisa di kanan atau di kiri. Bisa di kanan atau di kiri, bisa dipindah-pindah. Terus bagian ini dial untuk kedalaman. Salah satu yang menarik itu dialnya itu hingga 4,0 mm. Dan ini nanti kita akan coba satu kali trip langsung 4 mili kayak apa ya. Meskipun ini saya belum ngecek kondisi bleednya ya. Tapi ini biasanya kalau dialnya ini juga lebih enak gitu ya. Ya, asik banget. Terus di bagian belakang ini kita dapat kunci untuk blade-nya. Terus untuk membuat potongan rabbet, dia juga bisa dipakai dari samping ini. Jadi ini dibuka, ini bisa dibuka. Ini lumayan tinggi nih, sampai berapa mili nih bisa naik tuh, buat bikin potongan rabbet. Untuk di bawah sini, untuk base plate-nya, dia ngasih beberapa lubang untuk kedalaman yang berbeda-beda kalau mau bikin potongan. Ini bisa dipakai untuk di sudut-sudut itu. Ada 3 ya. Ada 3. Yang lain untuk base plate-nya nggak corrugated juga, tapi ini berasa kayak ada luasnya, ada teksturnya. Jadi belakang ini nggak halus-halus banget, itu ada teksturnya. Terus seperti biasa, untuk yang handplane yang bagus, biasanya ada sepatu di belakang seperti ini. Oke, kita nggak usah buang banyak waktu, mari kita coba aja seperti apa penggunaannya. Nanti kita coba pakai ini, papan kayu pine, sama satu lagi papan ini nggak jelas kayu apa, tapi udah lama gitu. Nanti kita coba yang pine dulu ya. Kita pakai ini baterai 2,5 ampere. Cek dulu baterainya masih penuh. Oke. Situ ininya kita buang ke sebelah kanan. Kita start dengan 0,5 dulu ya. 0,5. Kalau 0,5 aman. Sekarang ini 0,5 aman, maksudnya juga halus. Kita geser ke 1 ya. Ini hasilnya juga bagus ya, udah langsung rata seperti ini. Hasilnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang kita pengen coba, kalau ini dia di 1, terus kalau dia langsung kita naikin ke 4 mili gitu ya, kita langsung di 4, apa efeknya.
Nih, jadi langsung sedalam ini. Kalau udah 4 mili, kelihatan ya, dalam ini. Dan dia kayaknya nggak ada kelihatan kayak bermasalah gitu ya, dalam gitu, sama aja halus gitu. Dia nggak punya masalah. Kita coba di kayu yang lebih keras, ini kan pine ya. Coba di kayu yang lebih keras. Kita kembaliin lagi ke 1. Ini masih nggak jelas ini kayu apa, tapi dia kayak kuning-kuning gitu. Tapi hasilnya bagus gitu. 1 itu nggak kelihatan, nggak ada masalah sama sekali. Aman-aman aja. Kita lanjut lagi. Kita tes dia kuat nggak kalau langsung 4. 40 volt kuat nggak langsung 4. Jadi kalau kayu keras ini agak teriak dia. Bisa tapi teriak-teriak dia. Ini hasilnya. Blade-nya bisa gosong kalau gitu caranya. Kita coba dulu lagi, kecilin di 2,5. Nah, demikian teman-teman lihat hasil penggunaannya, percobaan. Jadi cuman percobaan sederhana aja ya untuk tools ini. Jadi kalau menurut saya sih penggunaannya itu enak banget. Terus cuman memang problemnya kalau dengan yang tools kayak gini, penggunaan baterai dia bikin bobotnya lebih nambah. Jadi ya lumayan sih. Tapi yang pasti meskipun berat, asal balance-nya itu enak, jadi lebih bagus buat dipakai. Sama ya gitu. Portabilitasnya itu sangat penting ya kalau buat saya yang suka bikin banyak kesalahan gitu, yang kena kabel. Nah, ini sangat membantu banget dengan ekosistem baterai 40 volt ini. Jadi kita bisa, tadi udah kita coba ya, misalnya kita udah bikin 1 kali pas langsung di 4, kedalaman 4 mm, dan itu baik-baik saja gitu. Terus penggunaannya sih ya seperti yang saya bahas, oke-oke saja. Cuman problemnya sekarang bagaimana dengan harganya. Harga yang ada di marketplace online untuk tools ini tuh starting dari 4 hingga 5 juta, itu bare tool biasanya. Jadi cuman toolsnya aja, belum termasuk baterai. Sementara kalau baterainya itu sendiri nanti terpisah lagi ya teman-teman. Coba cari tahu sendiri harganya ya untuk baterai 40 volt beserta chargernya. Kalau dari saya sih sebenarnya ada 1 charger yang 40 volt. Salah satu keunggulannya sih ngecasnya cepet banget, meskipun itu yang saya tes cuman untuk yang 2,5 ampere ya, tapi itu buat saya itu udah cukup. Setengah jam dia udah langsung full. Ini indikatornya udah ada dan jelas gitu. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Dan kira-kira saya cukupin dulu sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Luar sana ada tools seperti ini yang bisa digunakan dengan lebih enak gitu. Kira-kira sampai situ dulu. Kita ketemu di video-video yang lain, dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.